Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alvin Harum Muhammad. Saya akan mempresentasikan perancangan simulasi jaring komputer dan sistem otomatisasi gedung pintar atau smart building yang saya bangun menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk memberikan gambaran nyata, proyek ini membagi topologi jaringan menjadi dua zona utama, yaitu di zona kiri warna biru itu sebagai zona ruang kerja, dan di sebelah kanan ini yang sebelah merah sebagai ruangan IT atau ruangan server. Dilanjut, untuk kedua zona ini dihubungkan secara cerdas oleh perangkat router sehingga lalu lintas data antara ruang kerja, staff, open space, dan ruangan server IT server room dapat berjalan dengan aman dan terintegrasi. Untuk skema topologi jaringan dan pengalamatan IP, di sisi network 1 saya menggunakan alamat IP network 192.168.10.0/24 dengan gateway 192.168.10.1. Dan di sebelah kanannya saya menggunakan network IP 192.168.20.0/24 dengan gateway 192.168.20.1. Di sisi network 1 open space menggunakan segmen terdapat server pusat IoT di server 0 dan juga memiliki komputer staff dan juga perangkat-perangkat IoT seperti IoT 3 lampu, pintu, terus ada fan atau kita anggap saja AC, terus ada humidity monitor untuk mengatur kelembapan, ada juga RFID reader sebagai pengamanan pintu, dan juga RFID card sebagai kunci akses dari IoT tersebut. Untuk di sisi network 2-nya untuk sisi network 2-nya, untuk servernya itu sebagai pusat pengatur IoT dan juga switch yang mengatur lalu lintas jaringannya, dan PC-PC server dan PC-PC IT untuk mengatur seluruh bagian-bagian di network 1 terutama IoT-nya. Untuk skema jaringannya saya menggunakan statis IP agar memudahkan pengalamatan IP setiap perangkat dan menjaga stabilitas setiap perangkat. Untuk sekarang kita fokuskan pembahasan ke dalam area network 1 open space. Untuk fungsi IoT 7 kita lihat itu IoT 7 sebagai pengamanan kepada pintu tersebut. Ini juga sebagai card reader, ada lampunya, ada kipas dan server, dan juga pengatur kelembapan. Dan saat ini coba kita cek dulu di router apakah perangkat-perangkat IoT-nya yang sudah saya setting bisa di ping dari router. Kita coba contoh ping ke arah 10.10. CLI-nya. Nah, ping 192.168.10.10. Ya, semuanya sudah terhubung. Kita lihat show ARP. Ini IP-IP yang sudah ada di perangkat-perangkat tersebut. Dilanjutkan, kita akan melihat settingan pada beberapa perangkat-perangkat IoT-nya. Untuk settingan perangkat IoT kita coba cek di humidity monitornya. Untuk settingannya sebagai berikut. Saya men-setting IP-nya di default gateway 10.10 dan IP interface untuk humidity monitornya di IP 192.168.10.12. Kalau kita cek remote untuk IP yang mengatur perangkat IoT-nya ada di server pada jaringan tim IT atau di ruangan server di IP 192.168.20.2, dan saya memberikan user admin, passwordnya admin 123. Untuk gambaran servernya, config-nya seperti ini. IP configuration, kita cek ini IP-nya 192.20.2 dengan gateway 20.1 dari router 20.1-nya. Dan config-nya di global
setting global A20.1 dan Fast Ethernet-nya di 20.2 itu. Di service-nya saya mengaktifkan HTTPS dan HTTP-nya agar bisa telnet atau HTTP via browser, dan IoT-nya kita aktifkan. Di sini aktif dengan username admin123. Kita coba tes IoT-nya. Untuk rules-rulesnya saya membuat ada 8 rules. Yang pertama namanya rule lembab kipas high. Rule tersebut untuk mendeteksi tingkat kelembapan udara. Apabila kelembapan udara di atas 60%, sistem langsung menyalakan kipas IoT 1 ke status high untuk menjaga sirkulasi udara tetap sejuk bagi karyawan di ruangan open space. Dan di rule kedua, kelembapan normal kipas off. Pada rule kedua ini, kita menerapkan rule sebaliknya. Jika kelembapan turun di bawah 60%, sistem secara otomatis mematikan kipas guna menghemat energi listrik. Berikut rule-nya. Dan selanjutnya di RFID card, saya membuat rule saat karyawan menempelkan kartu ke IoT 7 dan sistem membaca card ID card ID 1001, server memvalidasi kartu tersebut dan mengubah status IoT 7 menjadi valid. Berikut rule-nya. Dan rule keempat, rule invalid card. Jika kartu yang ditempelkan memiliki ID selain 1001, server menolak akses dan mengubah status IoT 7 menjadi invalid, indikator merah. Kita lihat contoh rule-nya. Untuk saat ini humidity monitornya di angka 72,06% dan kipasnya akan menyala high. Dan untuk rule ketiga dan rule keempatnya, ini RFID-nya 1001 dan kita lihat pintunya ini berwarna merah saat ini dan tidak bisa kita buka. Dan apabila si card ini ditempelkan, maka otomatis rule-nya pintunya berwarna hijau. Kita coba lagi seperti ini. Iya. Untuk selanjutnya kita cek lagi di rule-nya, yaitu di rule ke-5 dan ke-6. Di rule 5 ke 6 ini, begitu status IoT 7 terbaca valid, sistem langsung membuka otomatis kunci pintu IoT 8 lock to unlock, memperbolehkan staf masuk ke ruangan. Dan di rule ke-6-nya, jika statusnya invalid, maka sistem akan mengunci rapat pintu IoT 8 lock to lock, mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam ruangan. Dan selanjutnya ialah sinkronisasi pencahayaan ruangan, pintu, dan lampu. Pada rule ke-7 dan rule ke-8, saya membuat saat pintu IoT 8 terbuka, open is true, lampu ruangan IoT 3 otomatis ke status on, sehingga staf tidak perlu repot mencari saklar lampu saat masuk ke ruangan. Dan selanjutnya rule ke-8 yaitu close door light. Ketika pintu ditutup atau dikunci kembali, sistem secara otomatis mematikan lampu IoT 3 ke status off untuk efisiensi energi pada kantor. Saya akan mencontohkannya seperti ini. Kita pertama harus taruh kartu dulu, pintunya otomatis hijau, lalu kita buka pintunya dan lampu akan otomatis menyala. Dan apabila saya matikan, saya tutup kembali pintunya, lampu akan otomatis akan mati kembali. Dan pintu langsung mengunci otomatis apabila card reader-nya tidak ditempelkan. Demikianlah pemaparan perancangan jaringan dan sistem otomatisasi gedung pintar yang sudah saya buat. Melalui simulasi di Cisco Packet Tracer ini, kita telah membuktikan pemisahan zona antara Open Space Office Network 1 dan IT Server Room Network 2 itu berhasil diintegrasikan secara optimal melalui routing jaringan lokal. Implementasi logika IoT server mampu menciptakan ekosistem kantor yang sangat efisien, mulai dari otomatisasi suhu, untuk membaca card reader kepada pintu, dan apabila pintu dibuka akan otomisasi lampu akan hidup, dan apabila pintu ditutup, lampu akan otomatis mati, dan apabila card reader-nya dilepas dari RFID card-nya dilepas dari card reader, maka pintu akan otomatis dikunci. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila
apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.